Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita dapat kembali hadir di rumah Allah yang mulia ini. Kita sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban pokok kita sebagai hamba Allah, yakni melaksanakan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan untuk senantiasa hadir di rumahnya melaksanakan ibadah fardu berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa setiap malam Kamis kita lanjutkan mudzakarah kita tafsir juz Ammah, yang malam ini kita akan membaca, menyimak, mendengarkan, merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Abasa. Untuk mengawali, mari kita sama-sama membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talahha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu fa'aqbarah thumma idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا
وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Abasa Makkiyatun ini termasuk surah Makkiyah, isnatani wa arba'una ayatan, terdiri dari 42 ayat. Seperti surah-surah lainnya dalam juz amma, bahwa surah Abasa ini juga masih berkisah tentang peringatan hari kiamat, tetapi awalnya yang berbeda. Di surah Abasa ini ada 3 tema besar. Ya, yang pertama adalah sesuai dengan namanya, ya, Abasa. Ada yang menyebutnya suratul A'ma karena isinya adalah kisah terjadinya Abasa akibat A'ma, yaitu kisah mengkerut atau masamnya wajah yang disebabkan oleh kedatangan orang buta. Itu yang pertama. Yang kedua, tema besar dari surah ini adalah peringatan Allah tentang banyaknya orang kufur nikmat. Dan yang ketiga adalah seperti surah lainnya, tema besar yaitu tentang hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah ini Allah menjelaskan Abasa wa tawalla. Abasa ay kalaha wajhuhu, wajahnya masam, mengkerut atau cemberut. Fa'il dari abasa adalah damir mustatir, takdiruhu huwa. Siapa yang wajahnya masam? Dia di sini beda ulama dalam menafsirkan. Mayoritas ulama bahwa
yang bermuka masam itu adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebagian dari ulama Syiah mengatakan tak mungkin Nabi itu sampai bermuka masam. Dan di ayat ini tidak ada disebut Muhammad. Dia itu siapa tak disebut. Jadi ada dua pendapat. Tapi kalau dilihat kelanjutan ayat ini, memang cenderung mayoritas ulama fa'il dari abasa wa tawalla ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di tafsir ini ya Jalalain, abasan nabiyyu ay kalaha wajhuhu, masam muka Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tawalla, dan dia berpaling. Anja'ahul a'ma. Kenapa mukanya masam? Kenapa dia berpaling? Karena datang kepadanya al-a'ma, yaitu orang buta, Abdullah ibnu Ummi Maktum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengapa wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masam? Nah, ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sedang berdakwah, sedang duduk menyampaikan risalah Islam kepada tokoh-tokoh Quraisy seperti Utbah, Syaibah, Abu Jahal, Abbas bin Abdul Muttalib, Umayyah, Walid bin Mughirah. Ini tokoh-tokoh Quraisy sedang didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dengan pertimbangan kalau tokoh-tokohnya ini sudah masuk Islam, ya gampang tuh Mekah. Ini dedengkot Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy. Ini salah satu strategi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dakwah Nabi ketika di Mekah yaitu kan ada dua fase. Ada dakwah secara sir, ya. Ada dakwah secara jahar. Ketika dakwah secara jahar terang-terangan, Nabi langsung ngambil langkah menjumpai tokoh-tokoh Quraisy. Inilah keberanian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan pertimbangan tadi itu, ya kalau tokohnya sudah masuk Islam, insya Allah yang lainnya akan cepat. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk ngobrol bersama tokoh-tokoh Arab ini, tokoh-tokoh Quraisy, tiba-tiba datanglah Abdullah ibnu Ummi Maktum ini. Bagaimana dia mendengar suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, allamani ma 'allamta." Apa kata dia? Allamani
wahai Rasulullah, ajarkan saya ma'allamakallah, apa yang diajarkan kepada engkau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampaikan kepadaku apa yang telah diwahyukan oleh Allah. Dia haus dengan ilmu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini disebutkan bahwa Abdullah bin Ummi Maktum ini mengulang-ulang, ya Rasulullah, ajarkan saya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang khusyuk menghadapi mendakwahi tokoh-tokoh Quraisy ini, wajahnya masam. Masam itu ya beda-beda. Kalau kita baca dalam Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, Nabi kalau marah, beliau itu enggak perlu teriak-teriak. Sahabat tuh tahu Nabi tak suka, sahabat tahu kalau Nabi itu marah ketika kening Nabi mengkerut. Itu dah marah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kalau Nabi tak suka, ini mengkerut kening. Kira-kira kalau kita, ya, ini sedang duduk ini, ya, sedang duduk, siapa yang datang? Pak Gubernur. Siapa lagi? Pak Ketua Dewan Provinsi. Siapa lagi? Yang datang itu DPD RI. Ya, kita bicara tentang bagaimana pengembangan dakwah. Lagi asiknya kita rapat, ya, ada orang dari luar, Ustadz, apa yang kita lakukan kira-kira? Bisa marah. Ada bilang, duduk sana aja dulu. Bisa saja begitu. Iya. Ini orang sibuk. Atau kita lagi diskusi, ada tamu penting, ada anak kita, bapak, kira-kira marah tak? Bisa marah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena tidak mempedulikan daripada Abdullah bin Ummi Maktum. Ini bukan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan dosa. Bahkan di tafsir ini mengatakan, ya, di sawinya, memang Abdullah ibn Ummi Maktum ini kan tidak melihat, buta, tetapi dia kan pendengarannya bagus, dan dia dengar Nabi lagi diskusi dengan para pembesar. Kenapa dia potong diskusi itu dengan berulang-ulang minta diajarkan? Ini kira-kira sebetulnya yang khilaf duluan ini siapa? Bilang di sini. Jadi wajar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kondisi manusia biasa, ya. Manusia biasa dalam pengertian bahwa beliau juga manusia, punya perasaan. Kita lagi diskusi penting, ini kok ada yang motong-motong diskusi kita. Jadi ada ketidaksukaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipotong. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak menjawabnya langsung dan tidak melayaninya. Beliau tetap melanjutkan pembicaraan dengan tokoh-tokoh Quraisy itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kenapa Nabi ditegur? Ya. Ini disebutkan mimba bihasanatil abrar, ya, sayyatul muqarrabin. Sesuatu yang dipandang baik
yang dilakukan oleh abrar, orang yang biasa, baik tapi biasa, dan sudah kita bahas tentang abrar dan muqarrabun, itu bisa dianggap sayyiat, kesalahan, jika itu dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tata kerama setiap orang itu berbeda tingkatannya. Umpama kalau ada dulu kisah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika Nabi duduk-duduk bersama sahabat, datang orang Badui ingin jumpai Nabi, ingin bertanya tentang Islam, tapi belum begitu jumpa dengan Nabi karena dia nggak tahu mana wajah Nabi. Begitu dia nyampe ke masjid, di pojok langsung dia kencing. Salah tak? Ya jelas salah, kencing di masjid. Makanya Umar geram. Tapi Nabi larang, jangan marah, jangan sudah berhenti, jangan setia. Karena dia tidak tahu. Bagi Nabi maafkan, udah kencing. Coba kalau sahabat yang kencing, salah besar. Jadi beda. Orang awam mungkin masih dipandang itu pekerjaan itu baik, tapi bagi orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, itu dianggap sudah kesalahan. Bagi orang biasa, kalau dia sudah selalu sholat berjamaah di masjid, bagus tak? Bagus. Tapi dia belum bisa salat rawatib, karena datangnya pas selalu qomat. Tapi daripada nggak pernah ke masjid, udah mantep itu. Tapi bagi Pak Imam, walaupun di hari-hari salat berjamaah, dia luput salat rawatib, itu kesalahan besar. Kenapa? Tingkatannya beda. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menegur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini kenapa? Karena beliau itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai role model, sosok figur yang memang harus diteladani. Ya, insan kamil, manusia yang sempurna. Maka kesalahan yang sedikit itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita biar kesalahannya banyak, tak ada teguran, karena kita ini memang belum mencapai tingkat al-muqarrabun. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, abasa wa tawalla. Dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermuka masam, wa tawalla arada, dia berpaling. Kenapa? Anja'ahul a'ma, karena datang kepada beliau seseorang yang buta. Siapa? Abdullah ibnu Ummi Maktum. Sebelum kita lanjutkan, kita mengenang sedikit siapa sebetulnya Abdullah ibnu Ummi Maktum ini. Beliau adalah ibnu khalati Khadijah, ibnu khalati Khadijah, anak dari bibinya Siti Khadijah. Kalau ammah itu bibi dari ayah, kalau khalah bibi dari ibu, anak dari saudaranya ibu dari Khadijah, berarti sepupu Khadijah dari jalur ibu. Beliau ini luar biasa. Asbab beliaulah turun ayat ini. Walaupun secara fisik beliau itu buta, tetapi luar biasa, tak
pernah ketinggalan sholat berjamaah. Tak pernah, padahal buta. Termasuk sholat subuh yang harus jalan kaki, rumahnya jauh, gelap gulita, pergi ke masjid. Pernah beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya ini tidak punya orang yang menuntun saya datang ke masjid. Saya kan buta, gelap. Dalam satu riwayat itu ada binatang buas, karena nggak ada motor, nggak ada mobil, jalan kaki. Boleh nggak saya sholat subuhnya di rumah saja?" Ya, mendengar cerita itu Nabi ya bolehkan. Pertama buta, yang kedua ini gelap ini karena belum subuh, yang ketiga khawatir keselamatan. Nabi bolehkan? Nggak boleh. Boleh. Begitu beliau balik, ya balik nak berpisah, Nabi tanya, sebentar, kata Nabi, apakah anda mendengar suara muazin? Apa kedengaran tak azan? Apa anda mendengar suara azan? Dengar ya Rasul. Kalau gitu wajib anda penuhi azan itu. Ya harus salat berjamaah. Ini yang buta. Padahal secara alasan udah syar'i itu, ya ini bisa diterima secara, ya secara, kenapa? Keselamatan masalahnya. Bukan buta ngarang-ngarang, buta macam kata pakai kacamata, bukan. Memang buta beneran. Tapi Nabi katakan, ya kalau anda dengar ya harus ke masjid. Apa yang beliau lakukan? Setelah mendengar keterangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak berani absen untuk salat subuh berjamaah. Bahkan beliau selalu datang sebelum masuk subuh. Jadi ada sensor di hati beliau itu. Walaupun buta tapi nggak ada jam juga. Kalaupun ada jam nggak ditengok juga. Ada fajar sidik nggak nampak juga, orang buta. Tapi hatinya bercahaya, tahu ini sudah mau subuh, berangkat ke masjid. Sehingga ada hadis ketika di bulan Ramadan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ya makan minumlah kalian, artinya masih boleh makan sahur sampai ya Ibnu Ummi Maktum azan. Jadi kalau Bilal azan silakan makan, karena itu azan untuk tahajud menjelang subuh. Tapi kalau sudah Abdullah ibn Ummi Maktum azan, berhenti karena itu sudah subuh. Jadi muazzin orang buta. Yang paling dahsyat, saya kadang-kadang kalau ini mikir juga ini, betapa lemahnya kita ini. Ya, beliau walaupun buta secara fisik, tapi memimpikan dan selalu mohon agar bisa ikut perang. Masuk akal tak Pak? Masuk akal? Buta mau ikut perang, apa nggak merepotkan? Alhamdulillah, harapan dan mimpi besar beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau merasa rugi kalau meninggal itu kalau nggak ikut perang, karena ada ayat. Tentu tidak sama antara orang yang duduk di rumah artinya ikut perang dengan orang berikut perang. Dengan ini beliau tak bisa tidur memikirkan ayat itu. Aku nih gimana? Sehingga minta. Sampailah singkat cerita di masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau minta, akhirnya dikabulkan karena alasan beliau yang menggetarkan itu.
alasannya ini, ya. Apa kata beliau? Wahai Amirul Mukminin, wahai para sahabat, izinkan saya ikut perang fisabilillah, karena kita semua tahu bahwa mimpi kita itu syahid di jalan Allah. Saya juga ingin. Bahasa tandanya itu. Terus apa yang harus Anda akan lakukan kalau nak ikut? Apa kata beliau? Tugaskan saya untuk memegang panji Islam, bendera kaum muslimin. Kenapa? Karena saya orang buta, tidak akan mungkin lari dari medan perang. Bayangkan, bukan alasan yang memberatkan umat Islam. Saya mustahil lari dari medan perang. Karena apa? Saya buta. Taruh saya di antara pasukan Islam dan pasukan orang kafir. Maksud tengah, saya pegang bendera, saya mati. Kenapa? Tak mungkin saya akan lari. Luar biasa Bapak Ibu. Pegang bendera kan nggak perlu kemana-mana, tinggal tancap. Tapi kalau melihat gelombang orang musuh kurang-kurang iman, bisa kabur, kita bisa kecut. Tapi kata beliau, saya akan buta, nggak akan lihat mereka, saya akan tetap teguh. Luar biasa. Iya, kekurangan beliau dalam fisik menjadi dasar yang paling kuat diterimanya beliau ikut perang. Dan benar, dan itulah peperangan yang membawa kemenangan gemilang bagi umat Islam, membuka Persia, Irak terus ke Palestina di masa Umar bin Khattab, sampai sepertiga kalau nggak 2/3 dunia itu dikuasai oleh umat Islam. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sosok Abdullah ibnu Ummi Maktum yang secara fisik buta tapi hatinya bercahaya. Agak berbeda dengan sebagian orang yang mata zahirnya jelas tapi mata hatinya buta. Dan orang seperti ini, orang yang mata hatinya buta di dunia, nanti di akhirat akan dijadikan buta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti dia protes sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Apa kata dia? Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, mengapa engkau bangkitkan aku sekarang ini dalam keadaan buta? Bukankah aku dulu di dunia itu melihat? Kata Allah, kadzalik. Ya memang begitu. Dulu di dunia kamu melupakan ajaran-ajaran Allah, maka sekarang kamu dilupakan. Jadi hati yang buta, yang tak mau melihat kebenaran, yang tak mau taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nanti di akhirat akan dibutakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sepenggal kisah dari Abdullah ibnu Ummi Maktum yang dalam surah Abasa ini sebagai asbab turunnya daripada surah Abasa ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dikaji dari beberapa sisi, ini banyak hal yang kita dapat pelajaran dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Yang pertama, seperti tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahi tokoh-tokoh kafir Quraisy, lalu datang ya seorang yang buta ingin diajarkan agama, tetapi Nabi berpaling, ya, Nabi wajahnya masam dan berpaling,
Lalu Allah menegur. Ini satu pelajaran bagi kita bahwa Islam memiliki satu prinsip yang sangat kuat, yaitu tidak boleh membeda-bedakan orang. Bahwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada perbedaan pejabat atau rakyat, konglomerat atau hidup melarat. Tak ada perbedaan. Penguasa, orang kaya atau rakyat jelata, tak ada perbedaan. Maka harus diperlakukan secara baik semuanya. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan Bani Adam. Itu satu. Jadi jangan kita itu membeda-bedakan orang. Begitu juga kepada ustadz penceramah. Jangan pilih-pilih. Kalau gubernur, wali kota ngundang, hadir. Itu ada masalah kecil yang ngundang, tak pernah sempat. Tak boleh. Ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama dakwah. Beliau juga dakwah, ini bukan mengadakan terbaik, dakwah kepada tokoh Quraisy itu. Ada orang yang biasa, buta lagi, ingin juga dengar dakwah beliau, Nabi tak hiraukan, ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ceramah jangan pilih-pilih. Macam kata Ustaz Abdul Samad, saya tak pilih-pilih, standarnya satu, siapa duluan ngundang itu yang dapat. Kita juga jadi jamaah jangan pilih-pilih. Kalau yang datang Ustadz kondang hadir, yang datang Ustadz kampung tak mau ngaji, sehingga yang ramai cuma jamaah tabligh. Bukan jamaah tabligh, maksud saya apa namanya, kajian tabligh. Apa itu? Dakwah tabligh, tabligh akbar. Kalau UAS datang penuh masjid sekali setahun. Setelah itu senyap. Pilih-pilih tak boleh. Dakwah ini bukan karena, jadi ada ungkapan ya, unzur maqala wala tanzur mangqala. Perhatikan, bukan maqala, unzur maqila, perhatikan apa yang dikatakan. Apa yang dikatakan, apa yang disampaikan. Tafsir ayat Allah, hadis, sabda Nabi, fikih, penjelasan ulama. Kalau itu yang disampaikan, ambil. Tapi yang nyampaikannya masih SMP, Pak. Tak apa-apa, tapi yang disampaikan itu benar. Itu firman Allah, itu hadis Rasul, itu kalau ulama, ini asar sahabat, ambil. Wala tanzur mangqala, jangan hanya perhatikan siapa yang ngomong. Oh, kalau itu yang datang dengar, kalau ini enggak, jangan pilih-pilih. Itu pelajaran yang pertama. Jangan pilih-pilih bergaul dengan orang, jangan pilih-pilih memberikan pengajian, jangan pilih-pilih menghadiri ustadz, asal benar tapi ustadznya. Walaupun ustadznya pakai jenggot, pakai jubah, pakai apa, yang disampaikan salah, ya jangan juga. Karena sekarang ini terlibat di YouTube banyak sekali, ya, sampai yang error-error pun banyak. Tahu sendirilah kita, ya. Terserah dia walaupun dibilang dari Arab, kayak Habib, kayak apa, tapi kalau salah, ya salah. Ada Habib yang benar, ada Habib yang salah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ya, yang kita dapat pelajaran dari ini adalah bahwa di dalam agama Islam itu adab lebih penting dari ilmu.
Ini dakwah, nak nyampaikan, lupa adab. Bukan Nabi tak beradab, tadi sudah kita bahas, ya, min hasanatil abrar sayiatul muqarrabin. Lebih penting itu adab. Maka kalau kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mulai dakwah pada umur 40 tahun. Dalam jangka umur beliau yang 40 tahun itu, akhlak beliau siapa yang tak kenal? Dikasih gelar oleh masyarakat Arab dengan Al-Amin, orang yang terpercaya, memiliki integritas yang sangat tinggi. Lalu Nabi dakwah di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Berapa tahun? 13 di Mekah, 10 di Madinah, 23 tahun. Beliau tunjukkan akhlakul karimah, adab yang luar biasa 40 tahun. Beliau dakwah 23 tahun. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita kalau rajin kajian, ini setiap malam nampaknya di sini ada kajian, iya. Serajin-rajinnya kita ikut kajian, tapi kalau akhlak, adab, tata krama, sopan santun itu kita abaikan, rusak ilmu kita. Habis waktu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nampaknya malam ini baru pembukaan. Baru pembukaan, ya, mukadimah dari surah Abasa ini. Ya, walaupun baru pembukaan, mudah-mudahan kita dapat ambil pelajaran. Jangan sampai kita membeda-bedakan orang, pilih kasih, dan jangan sampai kita melupakan adab, sopan santun, dan tata krama kita. Mudah-mudahan dengan ini ilmu yang kita dapatkan diberikan keberkahan, mendapat ilmu yang barakah dan bermanfaat, baik bagi diri pribadi maupun bagi orang banyak. Sama dengan isi dari apa yang kita bahas ini, ya, walaupun ilmu yang kita dapat malam ini sedikit, baru 1 ayat, tapi adabnya kalau sudah isya kita tutup, ya kita tutup. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.